Pemirsa, selamat bertemu kembali bersama saya Peter Gonta di program Impact di QTV. Antasari Azhar, Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama itu sering kita baca di koran, sering kita melihatnya di media elektronik. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Ketua KPK, Antasari Azhar. Kita akan mencoba melihat atau mendengar siapa di belakang Antasari Azhar ini dan apa yang sedang dilakukannya dan apa sebetulnya merupakan cita-cita dari seorang Antasari Azhar. Pak Antasari Azhar, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk datang ke program QTV. Antasari Azhar sering kita lihat di koran, mengerikan? Tidak perlu, karena KPK itu bukan untuk ditakuti, tapi kita ingin dihormati, dihargai, dan juga kita ingin KPK itu adalah satu lembaga yang oleh masyarakat diharapkan untuk dapat melakukan perubahan dari sepak terjang penegakan hukum. Kalau jalan kemana-mana, kalau Pak Antasari datang ke satu gedung atau sedang mau pergi makan di satu tempat, orang melihatnya, ada perasaan bahwa mata itu mengikuti, melihat kemana Antasari Azhar, dengan siapa ia sedang berjalan. Ada perasaan itu? Memang akhir-akhir ini tidak saja perasaan, tetapi sering saya katakan bahwa dulu saya leluasa makan di warung Tegal ya, harus masuk makan Padang, tapi sekarang semua memang terasa melihat. Saya tidak mengerti apakah mungkin karena ini juga karena bantuan pers ya, memblow up suatu kegiatan sehingga orang tahu, tetapi itu semua justru membuat bahwa kita akan lebih hati-hati, bahwa ternyata sepak terjang KPK ini diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Jadi kita lebih waspada, hati-hati, profesional dan proporsional. Baik, sebetulnya seperti yang saya katakan di dalam acara ini, program ini, saya ingin sedikit mengupas siapa sebetulnya Antasari Azhar. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan latar belakang asal dari mana, lahir di mana dan sebagainya. Terima kasih Pak Bung Peter ya. Saya lahir di suatu pulau kecil di Sumatera, Pulau Bangka. Orang tua saya memang laki-laki dari Bangka, ibu campuran Palembang Bangka. Saya lahir tepatnya pada tanggal 18 Maret tahun 53 di Pangkal Pinang, suatu kota kecil. Sejak umur 4 tahun oleh orang tua dibawa ke pulau lebih kecil lagi, di samping Pulau Bangka, Pulau Belitung. Disitulah saya menamatkan SD, setelah itu masuk SMP, pertengahan tahun SMP saya pindah ke Jakarta, saya di SMP 9, Pegangsaan, lanjutkan dengan di SMA 7, Gambir. Selanjutnya tahun 74 saya kembali ke Palembang, menamatkan S1 saya di Fakultas Hukum Sriwijaya. Dan setelah itu saya kembali ke Jakarta, mencari pekerjaan. Saya masih ingat benar itu Pak Bung Peter ya, bahwa dengan ijazah yang baru legalisir, belum ada asli, saya bawa ke seluruh departemen untuk melamar pekerjaan. Karena waktu itu terus terang saja ada cita-cita, wah saya ingin jadi ini. Tapi pada akhirnya bahwa saya di mana yang saya masukkan, di mana yang diterima, itulah merupakan panggilan tugas saya. Saya terima di kehakiman pada waktu itu, di kehakiman di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selama 4 tahun saya di sana, kemudian ada lolos butuh ke kejaksaan, saya masuk kejaksaan. Dan sampai dengan tahun 2007 kemarin, terus kami terpilih menjadi Ketua KPK. Pernah bertugas di Jakarta saja atau di tempat-tempat lain? Oh, saya sudah pernah di bagian barat ya, Riau, Lampung,
Palembang, dan juga di Timur Sulawesi, dan di Jakarta lebih lama. Jadi ingin sedikit saya bertanya mengenai latar belakang dari Pak Antasari Ashar. Bisa sedikit memberikan latar belakang asal dari mana dan sampai ke Jakarta itu bagaimana ceritanya? Ya, saya berasal dari satu pulau kecil di Sumatera, Pulau Bangka. Saya lahirkan di Pulau Bangka, tepatnya kota Pangkal Pinang, itu tanggal 18 Maret 1953. 18 Maret 53. Pisces. Licin. Tapi, ikan itu licin. Tapi kadang bisa menyenangkan orang kalau dia klorin gitu. Dan dagingnya non kolesterol, jadi tidak akan membuat sakit orang. Dan dari sana tidak akan membuat sakit orang. Tidak membuat sakit orang. Dari sana kami umur 4 tahun dibawa ke pulau kecil lagi di Belitung karena tugas orang tua berpindah. Dari Belitung saya menamatkan SD di sana sampai dengan kelas 1 SMP. Terus saya pindah ke Jakarta merantau dengan bekal disiplin oleh orang tua. Karena begitu ketat disiplin orang tua mendidik kita, dengan bekal itu saya merantau ke Jakarta di SMP 9. Jadi saya pinternya pakai celana panjang tuh di Jakarta, Pak Bung Peter. Dari SMP 9 itu Pegangsaan. Tamat situ, terus SMA-nya di SMA 7 Gambir. Terus tamat SMA tahun 71. Waktu itu saya coba melamar ke ITB. Waktu itu ITB, tapi orang tua mengatakan bahwa sudah cukuplah merantau, kembalilah bantu orang tua ngurus adik-adik di Palembang. Orang tua pindah ke Palembang. Jadi saya kuliah ke Palembang karena kita waktu itu tidak berani bantah apa kata orang tua. Kuliah sana Sriwijaya Fakultas Hukum. Akhirnya saya menamatkan Fakultas Hukum tahun 80-an. Terus kembali lagi ke Jakarta kemudian 81 melamar pekerjaan di Jakarta. Saya tidak punya koneksi misalnya di Jakarta, merantau berjalan saja dengan modal ijazah, melamar kemana-mana dengan bermodalkan idealisme saja sebetulnya. Akhirnya kami diterima di Departemen Kehakiman. Tepatnya di Badan Pembinaan Hukum Nasional. 4 tahun saya di situ, terus lulus dengan proses lulus butuh ke Kejaksaan. Nah, di Kejaksaan sampai dengan tahun 2007 kemarin, kemudian kami terpilih sebagai Ketua KPK. Baik, itu tentunya perjalanan hidup. Tapi saya juga tertarik mengenai keluarga. Jadi keluarga tadi dikatakan, kalau saya tidak salah dikatakan bahwa ayah adalah dari Bangka, ibu adalah Bangka dan Palembang. Ayah itu bekerja apa? Orang tua pegawai negeri, dia bekerja di kantor pajak itu di daerah. Kami 15 bersaudara. Maaf? 15 bersaudara. 15 bersaudara, 1 bapak, 1 ibu, 9 laki-laki, 6 perempuan. Tapi perjalanan selanjutnya ada 13 orang. 15 anak yang harus dididik ya oleh orang tua. Yang lain-lain kalau umpama Pak Antas, dalam hal ini Antasari Ashar menjadi seorang jaksa, yang lain kemana? Dari 15 itu, yang pegawai negeri hanya saya sendiri. Yang lainnya wira swasta. Ada yang bekerja di swasta, ada yang dosen di swasta, ada yang bekerja di badan usaha milik negara tapi bukan pegawai negeri. Jadi pegawai negeri hanya saya. Karena orang tua tempoh hari memang berpesan kepada saya langsung bahwa mohon diikuti langkahnya, karena prinsip beliau pada waktu itu adalah yang dipesan kepada kami bahwa pekerjaan itu amanah, jangan lihat pendapatan berapa, tapi dengan pekerjaan bagaimana kita bisa mengabdi dan kita bisa mendidik anak secara baik. Gitu. Istri? Nah, istri Pak Bung Peter, saya istri dari Jawa Timur. Saya ketemu waktu kuliah di Sriwijaya. Kebetulan orang tuanya tentara, tugas di Palembang. Kami bertemu di situ, cinta kampus.
Terus tapi kemudian istri menyelesaikan di Erlangga, pindah, orang tuanya pindah ke Suat waktu itu, Angkatan Darat, menyelesaikan Erlangga, saya menyelesaikan di Sriwijaya. Selesai kami menikah. Setelah saya di Departemen Kaki, sampai hari ini kami dikaruniai 2 orang putri perempuan. Pertama, insya Allah tidak ada halangan akhir tahun ini itu selesai sebagai profesi dokter. Yang kecil sarjana pertanian, insya Allah bulan November ini. Pendidikan penting. Ya. Penting untuk di dalam kehidupan berkeluarga maupun memajukan keluarga, pendidikan itu sangat penting. Sangat, itu pancing. Buat saya selalu menjadi pertanyaan, atau sebetulnya saya sendiri, istri saya, ya, orang banyak yang mengenal saya dari televisi. Kalau istri saya kemana itu, rasanya istri saya itu suka ingin ngumpet, gitu. Kalau dihubung-hubungkan Anda istrinya Peter Gonta katanya. Buat saya pertanyaan, bagaimana seorang istri ketua KPK itu membawa diri di dalam masyarakat? Sulit, ancaman, surat kaleng. Bung Peter, saya 20 tahun lebih jadi penegak hukum. Suami dari istri dan ayah dari anak-anak saya. Dalam perjalanan 20 tahun lebih sebagai penegak hukum, mulai bertugas di daerah kecil sampai di Jakarta. Mungkin inilah yang sering saya pertanyakan diri saya, bahwa ada satu ayat mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban kepada kita jika kita tidak mampu untuk memikulnya. Sehingga diberikanlah beban-beban pekerjaan kepada saya yang seringkali menjabat perhatian. Pertama dulu, belum pernah ada kasus lingkungan hidup yang terhukum. Waktu itu kasus pertama yang saya sidangkan di Riau, yang tersangkanya warga negara Singapura. Mungkin ingat limbah beracun. Yeah. Selanjutnya terus perjalanan di era Orde Baru pada waktu itu 92, saya sudah menahan seorang camat yang korupsi, juga jadi berita walaupun di daerah. Tahun 90-an? 92 sudah menangkap seorang camat? Iya, karena korupsi. Camatnya dari partai apa? Waktu itu kan masih... lepas. Bukannya camat itu harus berpartai? Saya kira ngerti lah Pak Peter waktu itu kan, sudah pejabat daerah itu kan bagaimana. Korpri lah. Ya, Korpri. Dan pindah ke Jakarta, begitu juga. Tahun 94, 95, saya dipercaya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Kasus narkoba, warga negara Malaysia pada waktu itu juga penuh tantangan. Dan waktu tugas di Sulawesi juga pada waktu itu bagaimana menangani DPRD, sempat dapat tantangan berat, 27 orang anggota DPRD melakukan penahanan, tapi semuanya untuk kepentingan penyidikan. Sehingga dalam perjalanan ini keluarga sejak awal, walaupun dalam tingkatan rendah ancaman ya dan lain-lain, tapi paling tidak mereka akhirnya sudah terbiasa dalam artian begini, kalau ada telepon masuk rumah sehingga kita pertimbangkan ini diangkat atau tidak, apa ini baik atau tidak, tapi karena kondisi keterbiasaan itu, kemudian tahun 2003 ada kesempatan kami dengan keluarga menunaikan ibadah haji. Akhirnya kita katakan bahwa semuanya itu kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Kewajiban kita adalah berikhtiar. Berkejar ini adalah berikhtiar. Sedangkan kita kemana dan kita mau jadi apa dan kita nanti mau diapakan dan bagaimana dampak terhadap kita atas ikhtiar kita ini, semuanya rencana Tuhan kita kembalikan pada Yang Kuasa. Tetapi sebagai manusia, tentunya saya harus tetap waspada. Dalam artian anak-anak juga saya beritahu bahwa jaga ucapan, jaga sikap, jangan menimbulkan antipati orang. Dan juga sama keluarga juga, istri juga saya katakan begitu. Kalau tidak betul-betul karena kepentingan hal tentu, untuk apa? Ya, baru jalan di luar rumah, kemudian